Untuk merenungkan misteri tunggal Maha ini, saya mengajukan satu poin renungan tentang kasih yang memurnikan berkat. Jadi pertama-tama kita melihat dari bacaan pertama dan bacaan Injil, ada satu pewahyuan yang sangat kuat tentang kasih Allah. Ketika Musa berada di hadapan Allah, Allah menunjukkan kasihnya, bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi. Lalu di dalam Injil kita juga mendengar bagaimana Yohanes menuliskan tentang percakapan antara Yesus dengan Nikodemus yang juga menunjukkan hal yang sama. Kehadiran Putra Manusia di dunia ini adalah mewujudkan kasih Allah yang menyelamatkan. Nah, peristiwa-peristiwa semacam ini merupakan peristiwa yang sangat menyentuh bagi orang-orang yang mau menyadari. Musa ketika mendapatkan pewahyuan bahwa Allah adalah kasih, maka dia berusaha untuk menarik kasih Allah. Kalau boleh Tuhan, dia berjalan di tengah kami supaya kami semua juga mengalami kasih itu senantiasa, walaupun kami ini adalah bangsa yang besar. Jadi pengalaman akan kasih Allah ternyata membuat Musa kepingin kasih itu selalu ada. Dan saya kira ini juga banyak ditemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak teman-teman yang men-sharekan pengalaman masing-masing, misalnya ketika berdoa lalu mendapatkan pengabulan doa. Pengalaman ini bagi yang bersangkutan menunjukkan bahwa Allah itu ternyata mendengarkan saya, dan dengan mendengarkan itu menunjukkan bahwa Allah mengasihi saya. Juga orang yang bermeditasi sama, ketika masuk dalam meditasi ini merasakan ada kedamaian, ada ketenangan, ada kebahagiaan yang selama ini mungkin tidak pernah dia rasakan. Nah, dalam ketenangan yang membahagiakan itu, dia merasakan bahwa ini adalah wujud dari Allah yang hadir, Allah yang mau senantiasa mendampingi. Ini juga wajib dari kasih Allah. Lalu juga ada teman lain yang mengatakan ketika saya memberikan sedekah kepada orang lain, ternyata saya juga mendapatkan kasih yang lebih lagi dari Tuhan melalui bentuk-bentuk yang lain. Keluarga saya damai, tenang, bahkan beberapa permasalahan yang saya hadapi akhirnya bisa terselesaikan. Ini seperti ada korelasi bahwa saya mengeluarkan sesuatu sebagai tanda kasih saya kepada orang lain, dan Tuhan membalas kasih itu dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami. Mungkin Anda masih bisa menuliskan banyak sekali pengalaman-pengalaman akan pewahyuan kasih. Lalu pewahyuan yang semacam ini nilainya apa untuk perkembangan hidup rohani kita? Kalau kita melihat dalam sejarah perkembangan hidup rohani, ini nilainya adalah untuk menggerakkan kita semakin mencintai Allah. Dari kasih ilahi yang diwajibkan kepada kita alami secara manusiawi, itu nanti akan kembali membuat kasih kita berubah. Entah itu mengasihi Tuhan, entah itu mengasihi sesama. Dan dari situ kita sudah bisa melihat satu efek dari kasih yang memurnikan. Mungkin semula kita mengejar sesuatu dari Allah tanpa kita sadari, hanya ingin supaya kasih Allah itu menjadi milik kita. Kasih Allah itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi dalam perkembangan, ketika kita terus diproses di dalam ketekunan dan kasih itu, kita akan melihat bahwa kasih itu berkembang. Ternyata bukan menghentikan kasih Allah untuk diri saya, untuk memenuhi kepentingan saya. Ternyata kasih Allah itu juga mengalir, mengubah kita, sehingga kita sebagai pelaku-pelaku kasih ini memiliki kualitas yang lebih baik, yang lebih layak. Mau terbuka kepada yang lain, mau terbuka kepada Allah, mau lebih mengasihi Allah, dan mau lebih mengasihi sesama. Nah, itulah salah satu bentuk bahwa kasih itu ternyata memurnikan berkat. Lalu yang kedua, tidak hanya sekedar kasih Allah ini yang memurnikan kita, tetapi juga tanggapan kita atas kasih. Ketika kita mau menanggapi kasih itu dengan kasih yang kita miliki, pengungkapan kasih itu sendiri pada akhirnya juga membawa pemurnian berkat.
Kehendak itu adalah daya kejar dan daya tolak, mengejar sesuatu yang kita ingini dan menolak sesuatu yang tidak kita mau. Nah, kehendak ini seringkali berpusat kepada kepentingan diri kita. Apa yang paling membuat kita nyaman, itu yang paling kita kejar, itu yang kita kehendaki. Apa yang membuat kita tidak nyaman, itu yang kita tolak, itu yang kita hindari. Jadi jelas sekali kehendak punya kepentingan ini, mengejar sesuatu atau menolak sesuatu, entah itu yang kita maui atau yang tidak kita mau. Nah sekarang, kalau ini semua diarahkan kepada kepentingan Tuhan, kehendak kita memang semestinya selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi kenyataannya kita seringkali sulit untuk mengerjakan. Karena ini kan kepentingan kita ini ya kita dahulukan, sehingga kepentingan Tuhan dinomorsekiankan. Nah sekarang dalam pemilihan kehendak ini, hanya kasih yang memungkinkan kualitas kasih kita sendiri itu bertumbuh untuk terus mengerjakan kehendak Tuhan. Ada beberapa contoh, misalnya teman yang bercerita ketika dia berusaha untuk melatih diri di dalam doa meditasi. Dia punya komitmen sebelum tidur kalau bisa setengah jam meditasi ini, duduk tenang menyadari kehadiran Tuhan. Tetapi kenyataannya seringkali dia tidak sadar bahwa waktu yang sudah dia tetapkan itu terlewatkan. Karena dia senang sekali scroll HP, kemudian dia sampai tidak tahu ternyata batas waktunya sudah hilang. Setengah jam hilang, 1 jam hilang, dan akhirnya dia sudah mengantuk. Lalu waktu yang dulunya dia tetapkan untuk meditasi ini dia lewatkan. Dan terjadi beberapa kali. Ini membuat dia merasa, kok saya nggak mampu mengerjakan itu. Kenapa? Kehendak saya ini tidak tertuju pada kemauan untuk hening di hadapan Tuhan. Kok malah tertuju kepada scroll atau nonton drama-drama pendek. Nah, di sini ada pertentangan kehendak. Ketika dia berusaha untuk meluruskan kembali komitmennya, akhirnya dia menemukan bahwa akhirnya saya mampu mengatasi hari ini. Bisa, saya tidak scroll HP, tidak nonton drama pendek. Saya sungguh-sungguh mau beranikan waktu ini untuk sendiri bersama Tuhan. Sekali berhasil dia merasa sukacita. Saya bisa ternyata mengalokasikan waktu ini. Besoknya lagi dia upayakan dan bisa. Dan dari situlah pelan-pelan dia menyadari bahwa ternyata sekarang kasih dan kehendak saya ini sudah bergeser. Tidak lagi menghendaki sesuatu yang dulunya saya minati, tapi sudah lebih terfokus kepada kehendak untuk ada diam bersama dengan Tuhan. Nah apa yang menguatkan kehendak dia untuk ada di situ? Kasih. Kalau tidak ada kasih dan kemauan untuk mengasihi Tuhan dengan setia berada dalam Tuhan selama setengah jam itu, pasti dia tidak akan mengerjakan itu. Dan inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa kasih itu ternyata memurnikan kehendak. Dan memang ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi perlu terus-menerus kita kerjakan. Dan wahyu yang diberikan Kristus kepada kita di dalam menjalani ini menunjukkan hal itu. Dia datang untuk mengasihi dunia, untuk menyelamatkan dunia. Sebaliknya, wahyu tentang kasih ini juga perlu untuk ditanggapi dengan kasih itu sendiri. Dan kasih itu akan bertumbuh ketika dia sungguh-sungguh diaplikasikan dengan sepenuh hati, sepenuh kehendak, sepenuh akal budi. Jadi kehendak tadi akhirnya dimurnikan juga dengan kasih. Melalui kasih, kehendak akan kuat, dan sebaliknya juga kehendak akan semakin kuat di dalam kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di dalam merayakan hari raya Tunggal Maut ini, mari kita kembali melakukan hal ini. Tuhan sudah mengasihi kita untuk memberikan keselamatan kepada kita, dan kita diundang untuk menangkap itu. Undangan itu tentunya kita menimbulkan konsekuensi, yaitu kita mesti mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah itu juga berlanjut konsekuensinya, yaitu kita mesti menjelaskan kehendak kita dengan Allah. Dan kalau kita sudah menjelaskan keduanya, maka semakin lama kasih kita juga akan semakin hilang. Dan ketika kasih kita semakin hilang, itu artinya wahyu penyelamatan tadi
akan semakin efektif di dalam kehidupan kita. Mari kita bisa menemukan ini dan menjaga ini supaya kita tidak terluput dari keselamatan Allah. Apa yang sudah diberikan Kristus kepada kita sebagai bagian dari wahyu keselamatan itu bisa senantiasa berubah di dalam hati kita ketika kita mau sungguh-sungguh mengasihi Allah dan memurnikan kehendak kita dan kasih kita. Mari kita renungkan bersama.